Aduh, ibu kenapa ya nelpon tadi? Gak sempet gue angkat lagi karena teleponan sama Rizky. Ditelepon balik gak bisa-bisa juga. Ada apa ya? Usus goreng. Lo tadi ngikutin gue ya? Hah? Gue ngikutin lo? Kayak gak ada kerjaan aja, sotoy lo. Ngapain gue ngikutin? Gue bingung nih. Gue jadi penasaran, pengen dengerin suara hatinya batu bata. Gue pura-pura cek HP Kali ini, gue harus nurutin kemauan dedinya Mel apa enggak? Kalau gue setuju dampingin Mel di acara dinner nanti, pasti papa seneng karena rumah yang disita bisa balik lagi. Tapi di satu sisi, gue yang menderita karena gue harus mau jadi bonekanya Mel lagi. Berat juga posisinya batu bata. Gue juga bingung mau kasih saran apa. Karena takutnya nanti gue kebawa-bawa lagi sama masalah dia. Gue harus gimana usus goreng? Ikutin aja kata hati lo. Lo ngapain masih di situ? Biasa. Oh ya? Terus lo tau dari mana gue lagi galau? Ya kelihatan kali. Biasanya orang galau kan suka menyender di dinding. Saran gue ya, ikutin aja kata hati lo. Nggak usah nungguin jawaban dari orang lain, apalagi ngandelin jawaban orang lain. Karena gue yakin kok, kata hati lo pasti yang terbaik. Ya kalau lo malah ragu, nanti yang ada semuanya jadi kacau. Gue bilang juga apa? Usus goreng itu perhatian dan peduli banget sama gue. Buktinya, dia bisa ngomong kayak gitu. Di saat kayak gini tetap aja lo ngeselin. Tapi gue doain, semoga masalah lo bisa cepat selesai ya batu bata. Gue sendiri capek banget diancam kiri kanan. Apalagi lo. Bu Nawang, wait for me, Bu Nawang. Bu Nawang, tunggu saya, Bu Nawang. Bu Nawang, please. Oh no, I can't see you like this. Saya nggak bisa lihat Bu Nawang sesedih ini. Ada apa sebenarnya, Bu Nawang? Pak Regar tahu dong apa yang buat saya sesedih ini, Pak. Tapi kenapa Pak Regar masih bohong ke saya? Harusnya Pak Regar tuh kasih tahu apa yang menimpa Putri ke saya. Let me explain, biar saya jelaskan. Awalnya tuh saya Pak Regar udah tahu kan kalau beasiswanya Putri dicabut. Pak Regar udah mendukung Putri untuk bohong dan nutupin semua ini dari saya kan, Pak? Pak Regar, harusnya waktu Pak Regar tahu kalau Putri beasiswanya dicabut, Pak Regar itu nasehatin Putri untuk jujur ke saya, Pak. Maafkan saya, Bu. I'm so sorry. Jujur, Pak. Saya kecewa sama Pak Regar. Gue silent dulu deh, supaya gue bisa fokus kerja, karena sebentar lagi shift gue selesai.
masih galau. Gue turutin kemauan dedinya Mel, apa enggak ya? Waduh, dari tadi gue belum sempet makan. Sekarang perut gue jadi perih gara-gara nahan lapar. Ting Ting, gue boleh minta tolong nggak? Boleh? Minta tolong apa? Oke, sip. Gue bantu ngomong ya. Thanks ya. Oke. Lo disuruh ke belakang tuh. Sama siapa? Udah, samperin aja dulu. Perut gue bunyi terus lagi. Nggak nahan banget laparnya. Mana? Kata dia nyariin gue di belakang. Lapar banget lagi. Buat gue. Makasih ya sus goreng. Lo perhatian banget. Udah buruan makan. Sekarang. Ya iyalah sekarang. Kan lo lapar. Ya tapi nanti kalau misalnya... Gimana? Santai aja kali, daripada lo nggak fokus kerjanya. Ayo, malah dimarahin sama Pak Billy. Bener juga sih. Makasih ya usus goreng. Gue terharu deh. Pak Billy lewat gitu aja? Ya terus lo maunya gimana? Pak Billy harus teriak-teriak gitu sama lo? Ya nggak gitu juga usus goreng. Tapi kan gue yakin kok dia pasti ngeliat gue lagi makan. Ya ini kan masih jam kerja. Pak Billy kan nggak suka kalau ada karyawan yang makan di jam kerja. Terus gue juga yakin kok ini pasti makanan sisa jualan kan. Enak aja lo. Gue tuh beli khusus buat lo. Gue nggak ngambil sisa jualan kali di restoran ini. Lagian Pak Billy juga nggak sejahat itu kali. Lebay deh. Gue serius beli ini usus goreng. Buat gue. Makasih ya.
Iya. Ya udah makan, cepat. Kita masih punya kerjaan banyak banget. Tunggu usus goreng. Apa lagi? Makasih ya. Kan lo udah bilang tadi, lepasin tangan gue, orang gue mau kerja. Ya, tapi gue rasanya tuh gak cukup kalau gue masih ke lo sekali. Lo tuh udah banyak banget bantuin gue. Meskipun lo kadang-kadang nyebelin, tapi ya lo udah banyak kok bantu gue. Makasih ya. Gue mau kerja. Tunggu dulu tapi. Apa? Makasih ya usus goreng. Lu udah ngomong berkali-kali. Ya udah. Ya udah. Makasih ya usus goreng. Pokoknya gue akan semangat kerja buat lo usus goreng. Terserah lo. Makasih ya. Gue harus lebih semangat kerja. Supaya gantian, gue yang bisa bantuin usus goreng. Bro Chef, yakiniku wagyu beef steak. Teliti juga kamu. Iya dong Bro Chef, gue tuh kan hafal banget sama teksturnya. Kamu bener, dari teksturnya emang udah khas banget. Dari dulu ini menu andalan di resto ini. Pak Billy minta supaya hari ini menunya dimunculin lagi. Pangeran, lihat, Papa bawa apa? Loh Pak, Papa habis dari dapur. Iya, ini salah satu makanan favorit Papa. Namanya Wagyu Steak Yakiniku. Atau bisa dibalik, Yakiniku Steak dengan daging Wagyu yang khas and spesial. Dan Papa tahu tingkat kematangan kesukaan kamu. Medium rare. Kalau Papa, well done. Alias gosong. Oh enggak. Ya udah aku coba dulu ya Coba. Pak. Gimana? Pak beneran loh Pak, ini enak banget. Papa sengaja loh belajar ini. Enak Pak. Habisin lah. Atau mau tambah Papa punya kamu? Enggak, itu kan Papa well done. Itu adalah pertama kali Papa masakin makan malam buat gue. Saat itu, gue dan Papa bisa tertawa lepas. Karena gak ada beban masalah yang harus kita tanggung. Pakain lagi dari sini. Ah, siapa sih nyeting? Boy, lu kenapa sih? Lu yang kenapa? Harusnya tuh lu nggak perlu so asik SKSD sama Dinda kayak tadi. Malu nggak mikir apa lu tuh lagi ada masalah sama Citra? Gue sok asik sama si Dinda. Maksudnya apaan sih, Gi? Gue gak ngerti, sumpah. Ya lu nggak usah belaga on gitu deh. Sekarang gua tanya sama lu ya. Lu ngapain coba ke kafe kenangan jam segini? Biasanya lu aja paling telat. Pasti lu punya maksud dan tujuan tertentu kan? Nih, negatif thinking duluan. Gue tuh kesini iseng aja, Ji. Soalnya gue juga bete tuh di kampus, berantem mulu sama si Citra.
Makanya gue kesini tuh cari pelampiasan. Gue gebuk-gebuk drum tuh, kesel gue soalnya. Lagian juga kenapa sih kalau gue kesini emang salah? Gak ada yang salah. Cuma maksud gue lu harusnya lebih jaga sikap aja. Gak seharusnya lu ketawa-ketiwi sama Dinda kayak tadi. Yo ya ampun, gue cuma ketawa-ketiwi doang, masa dipermasalahin sih? Ya masalah lah, lu tuh harusnya fokus sama hubungan lu sama Citra. Nggak usah ganggu hubungan orang lain. Nggak puas sama cuma Citra doang di hati lu. Sumpah freak banget sih ini. Ya gue tahu lo lagi bucin. Tapi lihat dong, gue kan temen lu. Woi. Orang berdua kenapa sih? Jadi serius gitu? Kenapa pakai gue pusingin? Kan bukan urusan gue. Mendingan gue fokus, beberes. Nyariin siapa lu? Atta apa Gio? Tuh, orangnya di situ. Mereka kenapa sih? Tahu deh. Tadi sih datang-datang si Gio udah kesel. Sekarang berdua lagi serius banget tuh. Padahal awalnya nih ya, gue sama Atta cuma duduk berdua, ketawa bareng. Datang-datang si Gio gedebak-gedebuk panggung, marah-marah. Lo ketawa bareng Atta? Iya, ketawa bareng. Kenapa? Ada yang salah sama ketawa? Ketawa kan hak semua orang. Lo tuh sadar gak sih sama yang lo lakuin sekarang? Maksud lo? Kan lo tahu Atta tuh pacar gue. Gimana gue tahu? Ya makanya gue kasih tahu lo sekarang. Bisa-bisanya ya lo cari-cari perhatian pas gue sama Atta marahan. Lo lihat tuh sana. Gara-gara gaya lo tuh kayak gitu, sampai Atta sama Gio jadi kayak gitu. Udah ya, gue banyak kerjaan nih. Tuh bangku-bangku di situ-situ tuh belum ada gue beresin, ya. Bye. Selin banget sih tuh anak. Nggak nanggapin lagi omongan gue. Main pergi gitu-gitu aja. Putri kemana ya? Kok dia belum ngabarin gue lagi? Gue telepon aja kali ya. Tante Nawang. Ada apa ya? Halo Tante. Rizky, Putri ada di mana? Putri ya Tante. Putri masih kuliah. Soalnya hari ini jadwal kuliah Putri lumayan padat Tante. Kenapa kamu harus bohongin Tante, Rizky? Maksud Tante? Kamu nggak perlu nutupin semuanya lagi, Rizky. Tante udah tahu semuanya. Kalau beasiswa Putri dicabut kan dari kampus? Tante dengar kabar seperti itu dari mana? Tante datang sendiri ke kampus. Dan bagian tata usaha jelasin ke Tante. Jadi mulai sekarang, kamu jangan pernah bohongin Tante masalah Putri. Jadi Putri ada di mana? Soal itu... Rizky, Tante cuma mau tahu kalau Putri ada di mana. Beasiswa Putri itu dicabut udah 1 bulan, Rizky. Dan kamu kan yang selalu jemput Putri, juga pulangin Putri. Maaf Tante. Rizky, Tante minta tolong. Tante cuma mau tahu Putri ada di mana. Tante Nawang sekarang tenang dulu ya. Sekarang Tante di mana? Kamu nggak perlu tahu Tante ada di mana. Yang perlu tahu Tante, Putri sekarang ada di mana.